Yang terkasih dalam Yesus Kristus, demi kenyamanan kita bersama, kita bisa berbagi satu kursi untuk 3 jemaat. Prosesi Parhalado akan memasuki ruang peribadahan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus Kristus Tuhani, Baritana, Barita uligi, Tu saluhut na imolari, Tu saluhut na tinapari.
sungei marhasak serta nuruti marolobo hati tibion langsung dia pangisinai. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersukacita sebab pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus telah genap, yaitu membebaskan kita dari kungkungan kuasa dosa. Saat ini kita mengenang hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepada namanya. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga,
supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam Anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dari Markus 1 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami.
kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Haleluya.
bagi kita pada hari ini, yaitu hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, tertulis di Mazmur 68 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Marilah kita membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kapaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 730 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Apa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Salam juga bagi saudara-saudariku yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1, dimulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu sangat logika ketika para murid-murid memohon kepada Yesus supaya memulihkan kerajaan Israel, di mana pemahaman mereka bahwa keberadaan kerajaan Israel telah punah, bahwa keberadaan Israel yang begitu sakit, diperbudak, ditindas oleh raja-raja yang sangat berkuasa pada saat itu. Namun demikian, mereka tidak memahami kerajaan yang dimaksud oleh Yesus. Bangsa Israel, orang-orang Israel, orang-orang yang mengikuti Yesus masih mengharapkan kerajaan lahiriah. Mereka masih mau mengharapkan agar munculnya kembali raja-raja Israel secara lahiriah. Padahal yang mau dinyatakan oleh Yesus akan terlihat kerajaan yang batiniah, kerajaan sorgawi. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan inilah sesungguhnya yang harus dipahami dan diimani oleh para murid-murid Yesus pada saat itu. Oleh sebab itu, dengan nats ini ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, nats ini mau menyuarakan kepada para murid dan khusus bagi orang-orang percaya masa kini, yaitu kesempatan untuk menjadi saksi.
Yang dibutuhkan Yesus ketika dia mau naik ke sorga kepada murid-muridnya, agar mereka mau menjadi saksi. Mereka diberi kuasa untuk menjadi saksi. Bahwa ternyata kenaikan Yesus ke sorga, di samping bahwa dia duduk di sebelah kanan Bapa dan mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya, ada satu hal yang masih berharga bagi kita, yaitu kita menjadi saksi Kristus. Kesempatan menjadi saksi. Tentu kalau dikatakan kesempatan menjadi saksi, ya selagi diberi waktu, selagi diberi kuasa, mari bersaksi bagi Kristus. Kalau pemahaman kita kan selama ini, apa itu kenaikan Yesus? Ya, mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Ya benar, dia mempersiapkan tempat bagi kita orang percaya. Tetapi bagi kita secara spesifik dan benar-benar menekankan, kita diberi kesempatan menjadi saksi. Saya tidak tahu seberapa besar sukacita kita ketika Tuhan menyatakan, kamu adalah saksiku. Tugas menjadi saksi tidak mudah. Tugas menjadi saksi sangat berat. Apalagi di masa-masa saat ini. Oleh karena berat, maka Yesus memberikan kuasa. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan itu dunamis. Dunamis artinya kekuatan yang besar. Yesus memberikan kekuatan yang besar kepada para murid-muridnya dan kepada kita masa kini, yaitu kuasa yang berasal dari Roh Kudus. Ternyata mau menjadi saksi, tidak dengan kekuatan pikiran, tidak dengan keinginan tersendiri, tetapi menjadi saksi Kristus harus didorong oleh kuasa Roh-Nya. Artinya bahwa kemampuan dalam bersaksi bukan berasal dari kefasihan berbicara atau metode-metode atau teknik-teknik yang berbicara yang sangat dahsyat, tetapi menjadi saksi Kristus harus didasari Roh Kudus. Jadi kita menceritakan Roh Kudus, bukan menceritakan orang lain. Menurut ini begini begono, begini begono. Menurut ini begini begono, begini begono. Berarti kita bukan bersaksi kepada Kristus, tetapi bersaksi kepada orang-orang. Menjadi saksi Kristus memang benar-benar dia menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana rancangan Tuhan dalam hidupnya. Anggosong do yatok kamu pabahenan di debata Tuhamu akamanginang, tak pala perlu kamu bersaksi. Tetapi kenapa kita bersaksi? Karena begitu banyak perbuatan Tuhan, karena begitu banyak campur tangan Tuhan, karena begitu banyak rancangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bersaksi bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Yang kedua, tugas seorang saksi Kristus adalah memberitakan kebenaran tentang Tuhan. Memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Bukan tentang diri kita sendiri. Bukan tentang paham teologis yang kita anut. Dan tugas sebagai saksi Kristus bukan hanya rohaniawan saja, tetapi semua orang percaya. Karena ya bersyukurlah pada masa-masa 5 tahun yang lalu kita masih berdebat dengan pemahaman teologi. Teologi kita yang benar. Oh kalau teologi Sianu tidak.
Dan begitu banyak juga jemaat yang selalu menjudge bahwa gereja A tidak bagus, gereja A lebih hebat, lebih dahsyat. Banyak orang jemaat yang mengatakan kalau saya beribadah di gereja A, sepertinya Roh Kudus tidak turun, tidak semangat. Iman saya sepertinya tidak bertumbuh. Kalau di gereja lain, iman saya bersorak-sorai. Kita tidak di situ perdebatannya. Kita tidak di situ kesaksiannya. Aidang na bersaksi mamereng gereja nasik kita, anggo di gereja on, dangadong dengganon. Bukan itu kesaksian kita. Tetapi kesaksian kita di gereja manapun, kita harus benar-benar bersaksi bahwa Tuhan itu adalah benar adanya. Yesus itu adalah benar sebagai penolong dan penyelamat umat manusia. Bahwa Yesus itu telah naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Kesaksian inilah yang harus kita sampaikan kepada banyak orang. Tentu Amanginang bukan bahwa bersaksi itu bukan hanya melalui mimbar dia. Makanya tadi saya dikatakan bahwa tugas sebagai saksi Kristus bukan hanya rohaniawan saja, tetapi seluruh orang percaya. Kalau kami menyampaikan kebenaran Kristus dari mimbar, Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, bagaimana dia sebagai barangkali medis, pengajar, barangkali dia hakim, jaksa, pengacara. Bagaimana kita mampu bersaksi di dalam profesi kita pribadi lepas pribadi, menyatakan bahwa Kristus adalah juru selamat dunia. Bagaimana kita di berbagai profesi kita menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus. Dan itulah tugas kita di dunia ini sebagai saksi Kristus. Itu sebabnya dalam topik minggu kita saat ini dikatakan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Artinya sampai ke ujung bumi tidak ada batasannya. Baik batasan umur, baik batasan jarak. Sadok di dia homaringanan, di dia hitamian, hati dakom ma Kristusi. Dan bukan hanya slogan, tetapi benar-benar dari berbagai perbuatan. Itu dikatakan tadi menjadi saksi Kristus itu bukan keindahan berbicara, bukan penyusunan redaksi tata bahasa yang bagus, tetapi menjadi saksi Kristus, menceritakan dengan benar bahwa Yesus adalah penolong, dan itu diaplikasikan, diperlihatkan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kepada kita semua Amanginang yang beribadah saat ini, marilah kita merenungkan hidup kita. Sebesar apa sekarang semangat kita menjadi saksi Kristus? Sedahsyat apa sekarang keberadaan kita menjadi saksi Kristus? Dan itu ukurannya, penilaiannya bukan di dunia ini. Tentu penilaiannya, ukurannya ketika dia datang kedua kali. Yang terakhir yang mau kita lihat dari nats ini, pada ayat yang terakhir, dan berkata kepada, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Artinya setiap orang percaya tidak bisa hanya termenung, hanya melihat, tetapi dia harus beranjak, dia harus bergerak, dia harus mendukung, dia harus menopang perjalanan pekabaran Injil.
Justru merusak pekabaran perjalanan Injil. Pekabaran Injil itu tidak bisa dihentikan. Banyak hal pekabaran Injil saat ini. Banyak hal ayang godang bui pita merberita nauli paling tidak atong mengalir donasi. Makanya sekarang kita di hari ini kita membangun beberapa pos-pos pelayanan. Melondido, ini kan gereja yang bertumbuh sekarang. Kalau sudah ada 2 gereja yang bertumbuh Amanginang, molodung mitop pekabaran Injil dohodang mardala be ulau parasini rohaon ngamitto betong haporsiaon ni huriai. Dia do tarida, dari mana kita melihat bahwa gereja itu bertumbuh? Bukan dari uangnya banyak, tidak. Uang bisa besok itu banyak ditabuat itu. Bukan. Dari mana gereja bertumbuh? Ketika pekabaran Injil masih bertumbuh. Dan ketika pelayanan belas kasihan masih berakar. Tetapi kalau sudah alergi mendengar pekabaran Injil, mendengar pos pelayanan, ingat bahwa gereja itu berada di ambang ketidakpastian. Jadi dang bui bangga jolma, karena pada zaman dulu 20 tahun yang lalunya itu sama 15 tahun yang lalu, jago do gereja, jago do bah. Naguda ngekas nainna. Pertumbuhan gereja dilihat dari banyak tidaknya uang. Tidak. Pertumbuhan gereja, ketika gereja itu bertumbuh dan berakar, ketika pelayanan pekabaran Injil bertumbuh dan berakar. Tarida doi. Toy majo tasubang majo pekabaran Injil na ayah ngarong natusinin na. Anggoy si pikir honon na mahaporsyaon ni. Tema tasubang majo jol mabah adong narikok di nguluna asirohen na. Toema ngarong natusi mamikir honin na. Anggoy si pareso na mahaporsyaon ni. Dia tidak pantas berdiri hidup di gereja ketika roh molodung mitap todi ni pekabaran Injil la. Molodung mitap todi ni ulau parasini rohauna. Tetapi dan itulah yang mau dikatakan dari nats ini saat ini. Bagaimana gereja masa kini tidak hanya mengagungkan namanya, tetapi justru memperlihatkan untuk menjadi saksi, untuk menyatakan kebenaran, untuk memberitakan keselamatan kepada dunia ini sampai ke ujung dunia. Makanya HKBP saat ini benar-benar membuka pos-pos pelayanan. Asasah berita nauli. Dan itu kalau ada orang menyatakan, bahkan banyak orang yang memprediksi bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, katanya, ya. Mulahamu mandukunau adiga dosaha adiga doroha roroni Tuhani. Kapan kerajaan Allah datang? Sederhana. Sampai kabar baik sampai ke ujung dunia. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Moloduk sahat ujung ni portibion berita nauli. Dangadong becol maralasan, tidak ada lagi orang yang beralasan. Kami tidak pernah mendengarkan kabar baik itu. Ke daerah kami belum. Makanya tugas kita orang percaya. Mari kita membangun. Mari kita membuat segala sesuatu agar kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Dikatakan jangan berdiam, mari bergerak. Bangun. Dan Yesus yang berangkat ke sorga akan datang kelak. Dan inilah pengharapan kita. Kedatangan Yesus kedua kali. Karena banyak orang yang tidak percaya lagi bahwa Yesus itu sepertinya tidak datang. Atau barangkali bosan. Makanya banyak orang-orang yang menolak. Banyak orang-orang yang tidak percaya lagi. Banyak orang yang memanipulasi kepercayaannya. Tetapi ingat bahwa Yesus itu benar-benar akan datang untuk kedua kali. Untuk membawa setiap orang yang percaya. Untuk membawa orang yang telah bersaksi dengan benar. Untuk membawa orang-orang yang benar-benar telah merindukan
kerajaan surgawi dengan perilaku dan perbuatannya di dunia ini. Makanya Paulus selalu mengatakan, hidup bagiku Kristus, kematian keuntungan. Kristus doh nguluat diau jalala banang hamatean. Makanya semasa hidupnya dia berjuang. Dia mau meninggalkan kehormatannya. Dia mau meninggalkan jabatannya. Dia mau meninggalkan kekuasaannya. Menjadi orang yang dibunuh, yang dipenjara, menjadi orang yang ditindas dan bahkan dibunuh. Dia tidak peduli karena apa? Baginya hidup adalah Kristus. Kematian akan mendapatkan keuntungan. Lausido neng dohononna tuhita salunya Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita selagi waktu masih diberikan kepada kita menjadi saksi. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan umur, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan fasilitas, kesempatan jabatan, kesempatan profesi dan lain sebagainya, mari kobarkan pekabaran Injil dan lakukan pelayanan kasih, dan dengan cara itulah kita sebagai saksi Kristus. Saksi Kristus dapat terlaksana ketika dia mau menerima Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus inilah yang menjadi kekuatan kita bersaksi tentang dia, sehingga pada waktunya kita menjadi hidup bersama dengan Bapa di sorga. Terberkatilah amanginang semua. Selamat untuk menjadi saksi Kristus dan perjuangkan imanmu. Maka pada waktunya kita akan bersama dengan dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami, yang meneguhkan iman kami agar kami menjadi saksi Kristus. Dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kiranya kami mau melakukan berbagai hal tentang pekabaran Injil dan pekabaran kegiatan yang memang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat, yaitu belas kasihan. Kami tidak akan dapat melakukan itu tanpa kekuatan Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu Bapa, tetaplah Roh Kudus-Mu menyertai hidup kami, sehingga kami semakin sadar untuk melakukan, menjadi saksi bagi Engkau, sehingga banyak orang yang mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa bagi seluruh gereja-Mu yang sedang beribadah saat ini, agar tetap mengobarkan kabar baik ini, sehingga seluruh gereja-Mu, seluruh orang percaya menyatakan bahwa dia adalah benar-benar saksi Kristus yang sejati. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Berkati hidupnya. Bagi yang sakit, jamah tubuhnya sehingga mereka sembuh. Bagi yang sedang bergumul, yang berduka, kiranya penghiburan-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidupnya. Kami juga mau menyampaikan kepada Tuhan berbagai hal, program-program gereja-Mu, sehingga dengan kuat kuasa Roh-Mu, gereja-Mu bertumbuh, gereja-Mu menjadi benar-benar saksi Kristus, sehingga semakin banyak orang percaya untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi contoh teladan di berbagai-bagai hal. Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, dan melalui ibadah kami saat ini, kiranya kami tetap setia menjadi saksi-Mu
Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Rohamu puji Allah
bui Tuhan muang, sana barma pasu-pasu, nangari kesianan, ingananmu roh alami, tondimi mangkuri, pakai dohot tulunami, kami ulai. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu ayat lagi. Aku tinggalkan kami, aku di toko, paluah nama rosa, nangkar jahat taruh, inganamu rohanami, pemilih magori, pakai roh turunami, kami ulami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dalam jiwaku Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang.
Anugerahkan hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penutua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorga adalah tempat yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.